Halo semuanya, selamat datang di channel ini dan di kesempatan kali ini kita akan mulai belajar basic atau fundamental dari JavaScript dari sisi back-end ya. Tentunya ada beberapa hal yang harus kalian siapkan terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Yang pertama ada Node.js dan yang kedua text editor kita yaitu Visual Studio Code. Oke. Hal yang pertama kalian lakukan, buka browser. Nah, di sini kita pakai browser Chrome. Ketikkan node.js.org. Kemudian ketik enter. Nah, kita langsung diarahkan ke situs download Node.js secara resmi. Di sini ada dua pilihan untuk yang Windows. Ada yang LTS dan juga CAR. Saya sarankan untuk pilih download yang LTS karena ini versinya lebih stabil. Oke, setelah kalian sudah mendownload, kalian klik ini, kemudian nanti akan muncul file downloadan di bagian bawah. Nah, setelah proses ini selesai, oke, saya cancel saja karena saya sudah install ini ya, Node.js. Oke, kalau sudah selesai install, kalian klik file ini, kemudian nanti akan muncul instalasi Node.js-nya. Kalian tinggal klik tombol next saja sampai finish. Kalau sudah selesai itu, maka kalian tinggal tekan tombol Windows R, kemudian klik CMD, klik OK. Nah, di sini akan muncul command prompt di operasi sistem Windows kita. Hal yang perlu kita tulis adalah node spasi -v. Jadi tujuannya ini kita ngecek versi berapa Node.js yang ada di komputer kita dan juga sekaligus ngecek apakah Node.js ini sudah berhasil terinstall di PC kita. Nanti kalau kalian bingung bisa tanya aku ya di kolom komentar. Nah, setelah itu ketik enter. Nah, di sini saya sudah berhasil menginstal Node.js dengan versi 18.15. Oke, setelah kita sudah menginstal Node.js, hal yang perlu kita lakukan yang kedua adalah install text editor kita. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan Visual Studio Code. Kita buka browser kita lagi, kemudian tab baru. Di sini kita tulis Visual Studio Code. Oke, kalau kalian bingung, nanti saya akan sertakan link downloadnya di box deskripsi. Oke, kita pilih situs yang pertama, Visual Studio Code. Di sini sudah ada versi Visual Studio Code. Kalian tinggal klik yang bagian download sini, yang bagian download di sini. Oke, setelah itu, setelah selesai mendownload, kalian tinggal klik filenya dan juga mulai proses instalasi Visual Studio Code. Kalau sudah selesai install Visual Studio Code-nya, maka aplikasi Visual Studio Code akan muncul di laptop kalian. Tinggal buka di Windows, sini, terus ketikkan Visual Studio Code. Oke, di sini sudah ada ya. Kita buka text editor Visual Studio Code. Karena sudah buat install Node.js dan juga Visual Studio Code-nya, hal selanjutnya yang kita lakukan, kita buka desktop kita buka Explorer. Di sini kita buat folder baru. Nah, saya sudah membuat folder baru dengan nama JavaScript. Kalian bisa taruh ya di local disk C atau di D, dimanapun kalian ingin menaruh file ini untuk nantinya sebagai tempat penyimpanan file pembelajaran JavaScript kita. Dan di sini saya buat folder baru dengan nama dasar JavaScript. Nah, setelah itu, kalau sudah selesai buat folder, kita buka Visual Studio Code kita. Di sini kita cari folder yang sudah kita buat tadi. Dengan cara klik menu File, kemudian Open Folder di sini.
Nah, setelah itu kita cari filenya, foldernya. Di sini saya sudah ada dasar JavaScript, kemudian klik select folder. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk di folder yang sudah kita buat tadi. Hal selanjutnya yang kita buat, kita harus membuat file baru dengan ekstensi .js untuk membuat atau untuk memulai coding bahasa pemrograman JavaScript. Di sini ada beberapa pilihan. Di sebelah kanan ada new folder, kemudian ada juga new file untuk membuat file baru. Oke, kita klik saja ini. Nah, setelah itu kita coba buat file JavaScript baru kita. Misalkan untuk dasarnya kita akan membuat atau kita akan menampilkan teks. Kita tulis nama file baru kita Hello World. Jangan lupa harus tulis ekstensinya ya, .js. Oke, setelah itu kita ketik enter. Nah, di sini sudah ada file Hello World dengan ekstensi .js. Jadi, untuk menampilkan teks di sini, di JavaScript, kita menggunakan sintaks console.log. Kemudian diikuti dengan tanda buka kurung dan tutup kurung. Sebentar. Coba kita ketikkan Hello World. Jangan lupa tanda petik 2. Kalian bisa gunakan tanda petik 1 ataupun tanda petik 2. Tergantung kalian maunya apa. Saya pakai petik 2 aja ya. Misalkan Hello World. Oke. Di sini kita sudah berhasil membuat sintaks untuk menampilkan teks. Cara untuk menampilkannya di kolom terminal, kita klik file ini, kemudian klik kiri, dan juga pilih yang Open in Integrated Terminal. Oke. Kalau sudah, kita ketik lagi nih di bagian terminalnya. Node spasi nama filenya. Nama file yang kita buat itu. Ini kan hello world.js. Hello world.js. Kemudian ketik enter. Maka kita sudah berhasil menampilkan teks hello world di sini. Kita juga bisa menggantinya. Coba kalian praktik untuk menampilkan teks dengan nama kalian sendiri. Misal saya tulis Ganis. Oke, kita run lagi. Untuk caranya, cara lebih mudahnya, kalian tinggal klik tanda panah atas untuk mengulang baris kode yang sudah kita buat seperti ini. Nah, jadi kalian nggak perlu nulis ulang lagi. Kalau sudah seperti itu, tinggal ketik enter. Nah, di sini sudah muncul lagi teks yang sudah kita buat di file helloworld.js. Oke, mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan belajar mengenai tipe-tipe data dan juga belajar tentang variabel. Oke.